ini memakai TV Paint. Kalau sudah diinstal semua, cukup mengasihkan. Jadi biar bisa satu ini ya, satu visi, satu inian. Jadi enak nanti dilihatnya. Udah kelihatan semua ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Ini sebenarnya saya pakai ya belum lama, 1 tahun lah. Cuman karena dorongan keinginan tahuan saya secara pribadi atau bahkan untuk studio sendiri umumnya untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan juga memaksimalkan timingnya. Karena dengan software ini sebenarnya saya tidak lagi memerlukan kertas banyak, tidak perlu lagi menggunakan scanner, karena ini langsung kita aplikasiin dan kita bisa langsung save dia ke dalam bentuk format TXT ataupun targa sequence. Nah, animasi 2D kalau softwarenya sendiri sangat mendukung. Ada beberapa software yang sebenarnya juga cukup bagus. Mungkin sudah tidak asing lagi buat banyak orang yang suka animasi. Sebagian pakai Toon Boom atau mungkin Retas atau ada CTV. Tapi kali ini saya mencoba ini mungkin karena mungkin jarang ya. Saya orangnya kadang gitu, kalau yang lain jarang, saya coba cari yang jarang dipakai orang. Nah, ternyata CTV ini gampang dan enak dipakainya. Tapi saya juga nggak tahu ya, karena ini juga baru trial. Cuman saya coba cari yang nyaman aja. Nah, tampilan-tampilannya cukup mengasihkan dan yang paling penting adalah full layar banget. Dan kita bisa gerakan ini. Kalau di perintah-perintah tombolnya tuh bisa tuh kita pakai keyboard. Saya biasa pakai, saya sudah pakai Huion yang kanvas, jadi enak gambarnya. Saya bisa gerakan ini besar kecil, bahkan kita bisa rotate dia sesuai dengan animasi pada umumnya. Kalau pakai Lightbox tuh ada tuh lubangnya. Kemudian ada di sini ada light table-nya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada tampilan color. Ini untuk mengatur tebal tipisnya nanti frame by frame yang kita mau buat. Jadi biar kelihatan. Oke. Bisa saya perjelas dengan langsung pekerjaan ini ya? Bisa Pak. Oke. Nah, sorry, mohon maaf saya jelasin lagi supaya nggak terlalu susah nantinya, supaya nyambung. Nah, sebelah kiri ini ada panel-panel, skate panel tuh mengenai pensil. Kemudian ada option, jadi kalau seandainya kita pilih pensil warna hitam, kemudian di sebelah kirinya ada lagi muncul option ukuran besarnya pensil yang kita mau pakai. Kemudian di atas ada pensil brush, kita mau pakai yang brush atau yang pakai yang lebih tipis, atau mungkin pakai yang pensil kayu. Karena saya biasa pakai pensil yang ini ya, khusus buat tracing biasanya. Lalu kemudian ada tampilan yang biasa saya pakai, ini juga ada pilihan warna. Ini biasanya dipakai untuk coloring. Ada pilihan banyak untuk warnanya. Tapi karena di sini saya akan memperjelas key dan in between, jadi hanya memerlukan pensil dan warna-warna hitam aja. Nah, asiknya di TV Pen ini ukuran kertas, ukuran pensilnya kita bisa rubah, ada optionnya. Jadi kalau kita mau yang lebih besar tuh ada ukuran besar, size-nya dia bisa lebih besar, atau kita mau kecilin satu dia bisa lebih kecil. Lalu kemudian asiknya lagi dia bisa simpan itu semua ukuran yang kita perlukan tadi. Dan di bin ini kita bisa kumpul beberapa size ukuran pensil yang kita biasa pergunakan.
Nah, kemudian ada main panel. Nah, kalau seandainya ada garis-garis yang tidak kita perlukan, kita mau undo, di sini enak dia. Tampilannya ada dua. Undo yang kita kasih, ini dia bisa berlayar-layar. Kalau di Adobe Photoshop agak terbatas ya. Kalau nggak salah ada beberapa klik undo, dia udah nggak bisa dihilangin lagi, nggak bisa dimundurin lagi. Kalau ini bisa. Nah, selengkapnya nanti eh, persilakan masing-masing pelajarin lebih lanjut. Tapi paling penting adalah penggunaan-penggunaan yang secara umum yang biasa digunakan para animator, keyframe, dan in between. Nah, tampilan di sebelah kiri ini adalah tampilan di mana kita memerlukan alat-alat bantu. Sama lah kayak kita mempergunakan kotak pensil. Sebelah kiri kita ada kotak pensil, ada hapusan, dan di sini juga ada. Sini ada garis, kalau kita tarik garis, dia ada garis. Jadi cukup ngebantu, jadi kita tidak perlu lagi tarik garis dengan pad yang apa namanya dibatasi lalu klik tombol keyboard, enggak, ini udah enggak, kita langsung tarik dan langsung ada. Tapi ada juga sih beberapa hal apa namanya tombol yang kita bisa gunakan kayak ini, misalkan ini enak kita gunakan untuk gambar-gambar melengkung. Oke. Kemudian ini ada untuk brush, ini untuk warnain sebenarnya, untuk ngeblok warna. Lalu seperti umumnya lah beberapa software animasi, ini ada kotak gambar-gambar yang membantu kita untuk menggambar bentuk tanpa harus kita sket. Oke. Lalu ada Talt Bin, ini ada pencil sketch. Sorry, jadi main panel ini yang panel utama. Nah, sini pensil, garisnya agak tipis, memang dibuat seperti ini supaya buat beberapa orang membantu untuk bikin sketch. Kemudian ada yang tebal, lebih tebal lagi. Kalau pakai Cintiq, Huion, atau pen tablet, ini terasa enak nih. Saya sarankan mungkin kalau ada rezeki sebagai animator, modal kita ini satu-satunya. Silakan dibeli. Semoga ada rezekinya. Oke, ini ada tangan, itu biasanya buat background. Ini ada brush segala macam. Ya, ada sketch panel warna merah, warna hijau. Biasa kita pergunakan. Memang ini dikhususkan memang lebih kepada keyframe dan in between. Kenapa? Karena sketch panel RGB dan sketch panel pada umum yang ditampilkan di sini, ini memang warna-warna yang umum kita buat sebagai garis bantu. Warna merahnya juga nggak terlalu tebal, warna hijaunya juga. Lalu kemudian ada beberapa keterangan di sini. Ini ada warna blocking ini kalau seandainya kita mau mengganti warna hitam ke warna biru, semua jadi biru, atau kita mau ganti ke warna orange. Nah, ini sangat membantu kita. Atau kita mau misalkan ada warna yang lain, misalkan hitam dengan warna orange, kita lalu mau menghapus warna orange dan atau menghilangkan warna orange, di sini tinggal kita klik langsung hilang. Atau kita cuma sekedar hapus tanpa menyentuh warna hitam. Oke, dari sini ada yang mau bertanya? Halo? Ya, Pak. Tanya, Pak. Kok Ya. kok beda ya tampilan kita ya? Masa sih? Yang panelnya itu apa? Dia harus diaktifkan dulu yang panel sketch panel ya. Sketch panel. Oke, gini. Kalau kita klik, jadi ada pilihan. Sorry. Di bawah sebelah kiri, sebelah kanan. Sorry, mohon maaf. Di bawah sebelah kanan paling bawah
itu ada angka 1, 2, 3, dan 4. Kalau 1 dan 2 dan 3, 4, nah kalau yang satu kayak gini tampilannya. Kalau 2, yang tadi yang biasa saya pakai, 3, nah, 4 kayak gini. Nah, 4 full nih. 4 full, terus sebelah kiri ada yang tadi. Nah, kalau kita geser, dia otomatis. Karena gini, ini asiknya TV Paint, dia memberi ruang lebih luas. Memberi ruang lebih luas, sehingga panel-panel yang kita perlukan itu, dia biasanya ngumpet di hidden. Di hidden, ketika kita geser kursor kita ke sebelah kiri, dia akan muncul. Ya, gitu. Ada lagi pertanyaan? Apa bisa dilihat, Pak Tia? Gimana? Sudah bisa kah? Gimana? Oke? Lanjut. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian kita bicara lagi soal main panel ini. Ini panel paling utama, ada pensil untuk menggambar bebas. Kayak ini, main panelnya, lalu saya klik pensil, lalu dia akan muncul. Lalu di bawahnya ada copy paste nih. Sebenarnya copy paste ini paling nyaman banget kalau kita mau membuat benda-benda yang duplikat. Nah ini dia udah mulai ada muncul, kita duplikat. Ya, panel ini yang dibawa di main panel ini ada gambar B. Dia ada pilihan atau custom brush-nya, polygon, atau yang freehand. Saya biasa pakai freehand untuk beberapa hal, jadi bisa mengcopy banyak gambar atau garis. Dan ini pun bisa disimpan. Kita bisa simpan, kita buka bin-nya. Di sini ada tampilan. Pilihan-pilihannya kita mau simpan di sini. Biar nanti kalau kita perlukan, kita masih bisa pakai. Biasanya itu saya gunakan untuk beberapa benda. Kayak misal pekerjaan kemarin yang Qatar. Saya copy senapannya. Install, senapan, helm, terus supaya saya bisa mempergunakannya di layar-layar berikutnya. Atau di cut berikutnya. Oke. Jadi kita bisa simpan ini di sini. Beberapa materi yang tadi kita buat, yang kita copy paste. Nah, kemudian mau balik lagi ke pensil, ya tinggal klik bagian tertentu di custom brush, atau kita klik lagi di bagian pensil, kembali lagi ke asal pensil yang kita gunakan. Tebal tipisnya pensil pun bisa kita ragamin, bisa kita atur. Nah, biasanya saya kalau bikin keyframe, saya gunakan anti alias. Tapi kalau pakai in between, saya hilangkan centang anti aliasnya. Kenapa? Karena di animasi ini kan memang betul-betul software yang diperlukan oleh animasi 2D pure ya. Jadi dia bentuknya garisnya masih garis seperti pensil. Nah, kalau ini kelihatan anti aliasnya, tapi kalau misalkan kita hilangkan centang anti aliasnya, garisnya akan berbentuk seperti ini. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Berarti ini kayak kita scan itu ya, Pak? Iya, betul. Scan itu ya. Betul. Ya, tinggal tidak perlu scan, jadi garisnya juga nyaman. Karena gini, ini di blok enak, misalkan kayak contoh, saya kasih contoh ini saya hilangkan dulu.
Saya hilangkan dulu semuanya. Oke. Contoh kayak, sorry. Ini masih garis pensil, nah lalu kemudian saya pakai yang anti alias. Kalau dia ada anti aliasnya, pinggir-pinggirnya itu akan nggak ngeblok ya. Saya akan pakai di main panel ada brush, ada bucket. Saya bisa pilih warna, kemudian di color picker. Lalu kita boleh pilih warna yang lain. Nah, kalau kita blok kayak gini enak. Beda seandainya jika pensil yang kita gunakan pensil yang pakai anti alias. Kalau kita blok, nah pinggirnya masih terlihat putih. Oke, itu penjelasan main panelnya. Ada yang dipertanyakan? Tidak perlu? Oke, saya lanjut. Kemudian di sini ada, oke, ini saya biasa memakai ini untuk ukuran. Kalau seandainya ukurannya terlalu kecil, besar, kita bisa pergunakan ini. Kurang besar, kurang kecil, kita bisa pergunakan ini. Tanpa harus merubah karakter objeknya. Oke, tinggal klik enter. Semuanya sedia kala. Lalu saya klik lagi pensil. Oke. Nah, kemudian main panel ini ada pilihan warna. Di sini juga ada pilihan warna. Ini juga biasalah seperti ada Photoshop yang lain. Nah, yang gambar tengkorak saya nggak tahu nih. Saya masih belum mempergunakan secara maksimal masalahnya. Oke. Lalu ada pensil-pensil yang bisa kita gunakan dengan, ini biasanya digunakan untuk background. Ini kalau kita mau buat background, enak sekali nih. Ini kayak Mas Agung asik bentar nih. Ini untuk rambut. Ya, kalau mau menggambar rambut, asik sekali nih. Sebenarnya sih saya berharap di beberapa penjelasan tadi itu ada pertanyaan, sehingga jadi meyakinkan supaya nanti pas kita membuat satu gerakan animate, bikin keyframe, jadi nggak susah gitu. Jadi kita bisa satu inian apa namanya, visi satu, jadi ada yang tidak lupa lah gitu takutnya. Yakin tidak ada yang mau dipertanyakan lagi? Oke, soal tadi kedengarannya ada yang nanya soal tutorial. Sebenarnya banyak di YouTube juga udah ada. Bahkan kalau mau nanti, saya sih udah ada beberapa yang saya download. Cuma kan kebanyakan bahasa Inggris ya. Penggunaan ini sih sebenarnya cukup gampang dan bahkan banyak di YouTube penjelasannya. Oke. Nah, untuk beberapa panel nanti sebenarnya lebih asik kalau kita utak-utik sendiri, tetapi yang paling penting basicnya dulu yang kita pahami, apa sih fungsinya dan bagaimana cara kerjanya software ini. Kenapa saya harus menjelaskan software ini? Karena memang mau nggak mau kita akan tergantung oleh peralatan-peralatan digital seperti TV Paint dan lain sebagainya. Oke, sebelum saya masuk lagi ke demo untuk membuat keyframe di sini, pastikan untuk paham semuanya ya. Oke, di sini yang kita lihat tampilan frame-nya itu sebenarnya ada beberapa jenis sesuai dengan yang kita perlukan. Tapi umumnya frame ini yang kita gunakan biasanya ukuran besar ya. Ukuran 1928 2080 kalau nggak salah. Nah, kalau kita mau melihat ukurannya ada di atas ini. Ini ukuran umumnya
layar monitor atau frame yang kita gunakan. Ini size-nya 1920 1080, sorry. Frame rata-ratanya adalah 24 frame, 24.000 frame. Pixelnya cukup besar nih, pixel aspeknya 1000. Jadi kita zoom pun ini cukup memaksimalkan inian gambar. Kenapa TV Pen juga punya ukuran-ukuran yang diperlukan oleh TV, ukuran-ukuran rendering gitu, karena memang mereka tidak mau ada perbedaan hasil. Kadang-kadang kalau kita kerjakan di Photoshop kan berbeda tuh framenya. Apalagi kalau misalkan kita kerjakan cara manual. Kalau manual, kita scan ukuran kertas dengan ukurannya nggak berbeda. Lalu kalau kita mau pindahkan ke frame yang ukuran ini, biasanya gambar jadi berubah. Umumnya kalau kita nggak tahu ya cara teknisnya. Nah, di TV Pen ini ditampilkan sesuai keinginan kita. Oke. Pertama begini. Ketika kita buka file, kita coba untuk buka file, ada pilihan. Di sini ada new project, open kalau misalkan kita sudah mengerjakan sesuatu pekerjaan. Ada close project, save project, export. Nah, export ini cukup penting. Export ini supaya kalau seandainya kita menggunakan ilustrasi, mengerjakan ilustrasi, background, kita bisa ekspor ini ke dalam bentuk JPEG ataupun PST, PNG atau Targa. Di pilihannya sini cukup lumayan banyak ya. Bahkan untuk AVI ada, GIF ada, QuickTime juga ada. Jadi sebenarnya ini tidak ubahnya dengan Adobe. Adobe punya Photoshop dan After Effects. Ini digabung di TV Paint Animation 10 Pro ini. Walaupun saya belum mencoba QuickTime ini, belum mencoba render karena memang saya lebih nyaman karena sudah familiar dengan After Effects. Jadi sebatas bikin keyframe dan IB, saya kerjakan di TV Paint ini. Begitu. Oke. Kemudian ada tampilan di atas. Kalau kita bisa lihat di edit ini banyak sekali penjelasannya, bisa kalian buka masing-masing nanti. Nah, sini ada set mark. Ini berkaitan dengan timeline yang di bawah ini ya. Nah, di sini ini timelinenya. Lalu kemudian di atas ada pilihan project. Ini kita bisa menduplikat project, modified project. Ini modified project ini misalkan kayak tadi saya bilang, kalau ukurannya kita tidak ukurannya bukan ukuran HD TV 1080, kita bisa ubahnya ke dalam format yang lain. Nah, di sini modified ini ada banyak pilihan. Kita mau jadi HDTV, VGA, NTSC. Kalau dulu pilihannya ada NTSC sama PAL. Ada film 2K, full aperture atau sebagainya. Nah, ini banyak pilihan. Bahkan untuk ilustrasi pun dia punya pilihan. Gitu. Ya. Ini untuk modify. Kita bisa memodifikasi ukuran frame-nya di panel project. Ya. Nah, ada load sound. Ini di sini juga dia memberi sama kayak After Effects. Ada load sound ketika nanti kalau seandainya kita mau bikin gerakan dengan dubbing yang sudah kita buat, kita bisa masukkan di sini. Sebagai guidance pun bisa, sebagai bagian dari renderan nanti juga bisa. Ada render kamera, render kamera emergent, dan lain sebagainya. Ada klip. Nah, klip ini saya belum begitu tahu banyak, tapi ini kebanyakan buat sound ya, buat background dan segala macam. Kalian bisa buka karena ini sebenarnya gampang. TV Paint ini sangat gampang. Ada layar.
new animate, new image, new timesheet, exit, duplicate layer, new layer, rename, delete, merger ada. Jadi semuanya sesuai nanti apa yang kita akan kerjakan ada di sini. Ini sangat membantu ya, sangat membantu. Ada image, sini ada pilihan cut image, copy image, modify, flip, horizontal, vertikal, dan sebagainya. Ada efek. Saya bilang tadi bahwa ini memang TB Paint sepertinya memang menggabungkan kedua software yang biasanya di Adobe dipisah, After Effects dan Photoshop. Di sini ada color, distorsi, keying, motion, paint, rendering, stylus, transition. Kemudian ada view, zoom in, zoom out. Ini juga ada penjelasan di keyboard ya, menggunakan keyboard. Kalau kita mau new zoom window pakai klik M dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di sini di view. Kemudian di Windows, Windows ini buat tampilan. Yang kalau kalian lihat di sebelah panel-panel sebelah kiri dan kanan. Nah ini di Windows kita bisa pilih mana yang kita perlukan untuk ditampilkan, mana yang tidak perlu. Oke? Ada pertanyaan? Ya, tanya Pak. Ya. Tanya Pak. Boleh, silakan. Ini tadi Bapak bilang dengan satu software ini sebenarnya menggabungkan After Effects sama Photoshop ya? Ya, betul. Maksudnya dengan satu software ini bisa sampai jadi Pak itu bisa, animasinya sangat bisa, sangat bisa. Ya? Nanti akan ada di YouTube juga beberapa tutorial yang mereka bisa langsung memberikan materi penjelasan yang langsung dan gamblang. Karena kita baru memulai, jadi mungkin saya belum bisa memberikan itu secara jauh ya. Tapi kalau kali-kali mau lihat di YouTube ada. Saya pun dapat tutorialnya juga. Nanti saya coba share kalau ada ini waktu cukup. Ini sangat sangat bagus karena memang dilihat dari peralatan di sini sangat udah cukup menggabungkan kedua hal itu. Karena background juga kita bisa lihat, bisa dibuat backgroundnya. Ya, terus kemudian in between coloring kita bisa buat di sini, bahkan ada kamera juga kita bisa menggunakannya. Hanya cuman saya baru 1 tahun ini menggunakan ini sebatas keyframe dan ID. Kadang background ya saya pernah buat, cuman saya menjaga supaya gini, kalau kita error nih, satu error semua gitu. Kecuali kalau kita sudah cukup mapan, maksudnya kita punya komputer yang cukup bagus sehingga kita bisa menyimpan data di server. Kemudian juga listrik juga lumayan, jangan sampai kayak tadi tiba-tiba mati. Wah, itu kalau nggak di-save hilang semua tuh. Begitu. Repot. Repot, sangat repot. Oke. Lalu di panel sebelah bawahnya lagi, ini yang saya pernah lihat tadi, ini ada playing. Kita bisa ngeplay nanti kalau seandainya kita mau buat animate. Ya. Kalau misalkan kita sudah buat keyframe in between, lalu kita mau gerakan pakai ini. Ini ada remote controlnya. Berapa durasi, ini ada di bawahnya ada frame 15, 24, 25. Nah, yang kita gunakan 24 frame. Gitu. Ini ada penjelasan di control panel. Makanya saya bilang tadi, After Effects pun di sini pun dijawab. Ada gitu. Oke. Nah, yang lebihnya adalah dia bisa memberikan penjelasan soal klip. Ini ada klip ini buat panel yang exit di bawah sini. Kalau Bapak bisa lihat, yang lain bisa lihat. Nah, ini ada tampilan klip timeline. Lalu ada project. Nah, project ini kayak storyboard modelnya bentuknya. Kita ini cut berapa, scene berapa, namanya apa.
Kalau kita buat lagi satu lagi di sini pun pasti ada dia muncul. Lalu kemudian eh, hubungannya sangat jelas ya, di sini ada pilihan layer, instan. Jadi kalau misalkan kita mau menggabungkan timing, exposure-nya segala macam di sini bisa digunakan. Tapi memang butuh waktu banyak untuk menjelaskan ini. Saya hanya menjelaskan ini ada animator panelnya nih. Oke. Nanti lebih jauh lagi kita coba explore ke sini. Nah, yang paling penting adalah bagian paling sakral. Nah, panel yang bawah ini. Ini bagian paling sakral. Kenapa? Karena ini layer kertas. Kertas kita, objek gambar kita ada di sini. Ini ada pilihan. Ini ada like box, like table. Sama seperti yang tadi saya buat, saya klik di atas ada like table. Di sini ada, ini sebutnya kita sebut ini ya, sel ya. Kita bisa rubah namanya jadi rename, misalkan sel A. Kita bisa rubah sel A. Atau kita bisa rubah dari nama keyframe, sel A keyframe. Biasanya saya mulai dengan keyframe. Jadi namanya sel A keyframe. Sebelumnya ini saya biasa menggunakan keyframe manual. Kalau keyframe manual, saya ambil keyframe-nya, saya masukin ke dalam sini. Tapi sekarang saya udah membuat keyframe langsung di sini. Jadi saya mencoba beberapa tahapan. Bisa nggak ya dengan ini, dan ini. Dan kedua-duanya bisa. Kita bisa ambil keyframe, masukin ke sini. Lalu kemudian kita bisa in between di sini. Oke, apakah penjelasan saya terlalu cepat? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa? Oke. Bisa, Pak. Bentar. Ya. Saya lanjut. Oke. Di klip timeline ini, Cukup ini jelas, ada Pak. cukup jelas ya. Oke. Sedikit Pak Ali Asman, ini ada. Boleh? Silakan. Ya, bisa. Ini sedikit ada yang bertanya, Pak. Bagaimana caranya mengimport gambar? Mungkin itu bisa. Oh ya, siap. Ini penjelasan saya yang berikutnya. Karena sepanjang tadi penjelasan yang saya jelaskan hanya untuk menjelaskan panel dan ruang-ruang yang kita pergunakan. Fungsi dari panel-panel yang tadi. Nah, untuk mengekspor atau mengambil gambar, kita bisa klik di New. Di sini juga ada project atau layer, ada New Animate, New Image, New Sheet. Ya, cuman saya biasa makainya langsung di panel di bawah. Ya, di sini ada New, kita klik New, lalu kemudian ada nama, kita boleh kasih nama seperti hal yang tadi. Kita mau buat sel A, atau mungkin kita mau buat sel B. Sel B, sorry. Ya, sel B key, atau mungkin kita membuat in between-nya. Misalkan contoh, sel A, IB. Ya. Nah, itu kalau seandainya kita mau buat. Lalu kita kalau mau ekspor, mengambil gambar lain. Nah, sorry, tadi di layar tadi saya belum menjelaskan lebih detail. Ini ada tampilan import gambar. Kalau kita mau import gambar, kita ambil beberapa gambar. Nah, di sini kalau kita centang di import footage, nah kita bisa lihat di sini apa yang kita mau ambil. Sayangnya di sini hanya tampilan ini ya. Kita bisa ambil gambar-gambar yang kita perlukan. Contoh,
Ini pekerjaan saya yang sasa. Tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar. Ada mat goib. Saya coba ambil di mat goib. Background mat goib series. Oke. Oke. Ini salah satu contoh gambar yang saya ambil. Saya ambil dari footage. Ya. Ini saya ambil. Nah. Jadi ada tampilan dia langsung bisa kita drag di sini. Kita ambil di sini. Dia langsung ada tampilan. Nah, pada umumnya timeline ini memang khusus untuk keyframe dan ID atau juga ada backgroundnya, ya layar-layar yang kita buat, tetapi untuk frame dan durasi juga ditampilkan juga di sini. Jadi ada frame 1, frame 2, sampai ke 40. Kita biasa pakai 24. Nah, lalu di frame ini ada tampilan di mana kita mau hold itu artinya frame gambar ini dari awal sampai akhir dari durasi yang kita perlukan itu dia ada. Ini biasanya buat background. Oke. Contoh, saya delete dulu yang ini. Untuk menghilangkan ini kita klik delete layer, confirm. Nah, gitu. Ya. Nah, di sini ada pilihan lagi, kita mau apa? Nggak bisa.